Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum. Kaifa halukum? Asa ilaikum sihah wa afiyah. طيب قبل أن نبدأ هذه الدراسة هيا بنا نبدأ هذه الدراسة بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وارزقني فهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Sekarang kita akan masuk ke dars ketiga, pembelajaran bagian tentang ini al-qaraid tapi al-qawaid wal kitabah ya. Jadi materinya agak kita percepat, yaitu kita akan mempelajari tentang al-qawaid wal kitabah. Di sini kompetensi dasarnya bisa kalian baca ya, 3.5 dan 3.6. Dan selanjutnya indikator pencapaian kompetensinya juga kalian bisa baca ya. Intinya kita akan mempelajari tentang struktur kata, meliputi struktur kata teks rekon, dan juga kita akan belajar tentang qawaid, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama tentang al-qawaid al-isim nakirah wal isim ma'rifah. Kalian bisa lihat di sini ada satu contoh ya. Nazartu jamalan. Nazartu jamalan. Kedua, qara'tu kitaban. Ketiga, ishtaraitu qalaman fis suqi. Nah, yang warna merah ini adalah contoh daripada isim nakirah. Ya, yang warna merah ini adalah contoh daripada isim nakirah. Bila kita perhatikan, isim nakirah adalah isim yang tidak ada alnya dan selalu identik dengan tanwin di akhir kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab biasanya bila tidak ada alnya maka di akhir katanya ada tanwin. Nah, isim nakirah adalah isim yang tidak ada alnya, ya, isim yang sifatnya masih umum. Nanti kita akan lihat penjelasan lebih lanjutnya. Jadi jamalan, kitaban, qalaman itu adalah contoh daripada isim nakirah. Oke, kita lanjut. Ada contoh selanjutnya. Ra'aitu siyyah fi syati'il bahar. Kemudian Ibrahim talibun fil madrasati tsanawiyah. Kemudian huwa yaskunu fi hayyil matar. Selanjutnya hadzal usbu' uridu an adhhaba ila al-muthaf. Dan contoh selanjutnya dhahabtu ila al-burj al-watani alladhi yaqa'u fi Jakarta. Dan selanjutnya dhahabtu ila hadiqatil hayawan. Nah, yang merah di dua contoh selanjutnya adalah contoh daripada isim ma'rifah. Yang pertama as-siyyah, yaitu ada alif lamnya ya. Kemudian yang kedua Ibrahim mengandung alam atau nama manusia. Selanjutnya huwa adalah isim dhamir kata ganti. Kemudian hadza isim isyarah kata tunjuk. Kemudian alladzi isim mausul kata penghubung. Dan selanjutnya yaitu hadiqatil hayawan, yaitu al-ma'rifah bil idhafah, isim ma'rifah yang di dalamnya tersusun daripada jumlah mudhof dan mudhof ilaih. Untuk lebih lengkapnya kita akan lihat pembahasan selanjutnya. Oke, isim nakirah di sini dijelaskan adalah kullu ismin yadullu ala ghairi muayyanin. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan makna yang umum atau kata benda yang belum terdefinisikan. Nah, cirinya itu biasa diakhiri dengan tanwin dan tidak diawali dengan alif lam. Itu ciri daripada isim nakirah. Ya. Hadza kitaban. Ini kitab. Kitab yang mana? Kitabnya masih umum. Jadi masih perlu penjelasan kitab yang mana daripada kitab tersebut. Nah, itu isim nakirah. Kemudian ada lagi al-ismul ma'rifah. Isim ma'rifah. Apa sih itu isim ma'rifah? Kullu ismin yadullu ala muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan makna tertentu atau makna yang khusus atau kata benda yang telah terdefinisikan dengan pasti. Nah, adapun yang termasuk isim ma'rifah, yaitu ciri-cirinya pertama ada isim yang diawali dengan alif lam, al-ma'rifah bi al. Kemudian isim alam, kemudian isim dhamir, kemudian isim isyarah,
kemudian isim mausul, dan selanjutnya mudhof ilaih atau al-ma'rifah bil idhofah. Oke, kita lebih lanjut, kita lihat di sini. Perhatikan al-ismul ma'rifah ada 3, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian ciri-cirinya. Ya. Yang pertama yaitu al-ma'rifah bi al. Ya. Al-ma'rifah bi al. Madrasatun, asalnya nakirah. Kemudian ditambah al di depannya, kemudian berubah tidak menjadi tanwin lagi, maka kata ini sudah menjadi ma'rifah. Ma'rifahnya dengan apa? Ma'rifahnya dengan al. Contoh lain, masjidun. Masukkan al-masjidu. Itu contoh daripada al-ma'rifah bi al. Kemudian isim alam. Apa sih yang dimaksud dengan isim alam? Isim alam adalah kata benda nama atau semua nama orang, gelar, dan lokasi atau nama tempat. Ya. Semuanya ini adalah masuk dalam kategori isim alam. Meskipun ada kata di antara kata tersebut berharokat tanwin. Tapi kalau itu nama orang di harokat tanwin, maka dia itu isim alam. Contoh, Zaidun, Ja'a Zaidun. Ini ada tanwinnya Pak, tidak ada alnya. Nah, karena ini nama orang, maka dia tidak masuk nakirah, tapi dia isim alam. Seperti itu ya. Jadi meskipun itu ada yang tanwin, tapi kalau dia mengandung nama orang, nama tempat, atau gelar, maka dia masuk ke dalam isim alam dan dia adalah isim ma'rifah, bukan isim nakirah. Ya. Kemudian selanjutnya lagi termasuk isim ma'rifah adalah al-ismud dhamir atau al-asma'ud dhamair. Yaitu artinya kata ganti yang sudah kalian ketahui, huwa humahum, hiya humahunna, sampai ana nahnu, yang terdiri dari lil ghaib, kemudian lil mukhatab, kemudian lil mutakallim. Nanti ada yang untuk 1 orang, 2 orang, bahkan lebih dari 2 orang. Ada untuk yang laki dan ada juga yang untuk perempuan. Itu isim dhamir. Sudah sangat jelas. Kemudian lagi ada al-asma'ul isyarah. Isim isyarah. Apa sih isim isyarah? Yaitu kata yang digunakan untuk menunjuk benda. Hada, hadani, haula'i, dzalika, hada, hadhihi, ya, hada, hadhihi, kemudian dzalika, tilka, yang umum. Kemudian ada juga haula dan selanjutnya. Kemudian ada lagi al-asma'ul mausulah. Apa sih itu al-asma'ul mausulah? Yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi sebuah kalimat. Contoh, ini sering sekali ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina itu isim mausul. Alladzi, alladzina, alladani, allati, allatan, allatani, allai, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah al-ma'rifah bil idhofah. Apa sih yang dimaksud dengan al-ma'rifah bil idhofah? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rangkaian 2 kata benda yang membentuk 1 kata. Contoh, kitabun. Kitabun ini kan isim nakirah. Buku, bukunya belum jelas nih, masih umum. Kita masukkan isim ma'rifah dengan al. Asalnya kitabun, masih umum. Ya. Kemudian kita masukkan isim ma'rifah, at-tarikh. Nah, ketika kita masukkan at-tarikh, maka di sininya berubah menjadi dhammah, tidak lagi tanwin. Kitabut tarikh. Nah, karena dia mudhof ilaih, ya, menjelaskan kata yang pertama, mudhofnya, maka dia harokatnya menjadi kasrah. Jadi kitabut tarikhi, bukan kitabut tarikhu, bukan kitabut tarikho, tapi kitabut tarikhi. Nah, dia mudhof ilaih disebutnya nih, at-tarikh mudhof ilaih, kitabunya menjadi mudhof. Ya. Nah, mudhof yaitu kata utama yang akan dijelaskan oleh kata benda kedua. Ini yang pertama, ini kedua. Dia menjelaskan kitab apa. Nah, ketika disandarkan sudah jelas. Kitabut tarikh, buku sejarah. Oh, sudah jelas. Berarti ini buku sejarah. Ya. Kemudian mudhof ilaih digunakan untuk mempertegas identitas kata benda yang pertama, yaitu kata benda mudhofnya. Jadi tujuannya ini untuk mempertegas kata kita.
Seperti itu. Ya, contoh lain. Syati. Nah, pinggir. Al-bahri. Nah, syati al-bahr berarti pinggir pantai. Seperti contoh lain nanti kita akan lihat. Nah, ini contohnya. Al-ma'rifah bi'al. Ya. Ada as-siyah, kemudian al-hayawan, kemudian al-madhaf, ini dengan al. Kalau contoh dalam kalimatnya ra'aitu siyah, ada alnya. Nah, yang ini syati'il bahar, ini al-ma'rifah bil idhofah. Ya, kata syati' mudhaf, al-bahri mudhaf ilaih. Kemudian ma'rifah bil alam, ya, isim alam, nama manusia, gelar ataupun kata alamat tempat, yaitu ada kata Ibrahim, Fatimah, Malang. Nah, ini Ibrahim contohnya di dalam kalimatnya. Kemudian ad-dhamair wa huma dan seterusnya. Di sini ada contohnya huwa. Kemudian al-ma'rifah bi asma'il isyarah dengan isim isyarah hada, hadani, hadhihi, hadani, dalika, huna, lika, tilka, huna, lika, kemudian tilka dan seterusnya. Nah, contohnya di sini hada. Ini yang umum ya. Kemudian al-asmaul mausula alladzi, allati, allai, alladzina, alladzani dan seterusnya. Nah, contohnya di sini ada kata alladzi yang biasa artinya yang menghubungkan antara satu kata dengan kata yang selanjutnya. Ya. Kemudian al-ma'rifah bil idhofah wa huwa ma udifa li ma'rifah, yaitu kata yang disandarkan kepada ma'rifah. Kata yang disandarkan. Hadiqah asalnya nakirah, disandarkan kepada ma'rifah. Nah, ma'rifahnya jadi mudhof ilaih, hadiqahnya jadi mudhof. Ya, hadiqatil hayawan. Hadiqah ini kan masih belum jelas. Kebun apa? Nah, ketika masuk kata kedua, yaitu al-ma'rifahnya, isim ma'rifahnya yang dengan al, maka hadiqah ini pun ikut menjadi mudhof ilaih, dan kata ini disebut juga isim ma'rifah. Begitu juga dengan tadi syati al-bahar dan seterusnya, dan contoh yang lain ya. Oke, itu adalah isim nakirah dan isim ma'rifah. Kalau isim nakirah umumnya harokat akhir dan tanwin, tidak ada alnya. Kalau isim ma'rifah meliputi beberapa bagian. Ada yang ma'rifah dengan al, yaitu ada alif lamnya secara umumnya, kemudian mengandung alam, nama manusia, nama tempat, nama gelar, kemudian ad-dhamair, kata ganti, huwa humahum yang 14, kemudian isim isyarah, ya, hadza, hadhihi, kata tunjuk, kemudian isim mausul, ya, kata penghubung, alladzi, allati, dan selanjutnya al-ma'rifah bil idhofah. Jadi kalau kalian lihat kok ada nih tidak ada alnya tapi kok tidak tanwin akhirnya, oh, kita lihat kata selanjutnya, oh, ada al di sini, berarti dia adalah mudhof ilaih, maka dia termasuk isim ma'rifah. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya tadrib yang ini kalau di buku Bapak di e-book halaman 41, mungkin di buku kalian ada sedikit perbedaan kayak seperti sebelumnya. Nah, ini tolong kalian kerjakan, kalian tulis mana yang nakirah, mana yang makrifah, mana yang nakirah, mana yang makrifah. Pak, kalau ada kata yang disandarkan kepada isim dhamir, isim dhamir isim ma'rifah bukan? Berarti kalau isim dhamir isim ma'rifah itu juga mudhof ilaih. Contoh, kitabun, kita mau sandarkan dengan isim dhamir kata hu, maka ketika digabung menjadi kitabuhu. Nah, hu-nya ini mahalnya dalam keadaan majrur karena mudhof ilaih. Kitabnya ini menjelaskan karena kan dia juga isim ma'rifah, yaitu dari isim dhamir, seperti contohnya ailatuhu, itu isim ma'rifah. Dan seterusnya silakan kalian cari dan kalian perhatikan yang teliti. Di sini ada cukup banyak mana yang isim ma'rifah, mana yang isim isim nakirah. Ya. Oke, untuk selanjutnya tugas juga untuk kalian yaitu membuat kalimat. Ya. Membuat kalimat ada 4, minta 4 saja. 2 yang mengandung isim ma'rifah. Dan 2 yang mengandung isim nakirah, atau semuanya boleh, tapi di semuanya ini ada isim nakirah dan isim ma'rifah, silakan. Yang pasti di semua contoh ini harus meliputi isim ma'rifah, isim nakirah. Boleh dibagi 2, pertama kamu buat contoh isim nakirah dulu 1, 2,
kemudian 34 kalian baru buat contoh isim ma'rifah, atau kalian buat 4-4-nya di dalamnya meliputi isim nakir atau isim ma'rifah. Silakan. Ya, untuk selanjutnya kita akan mempelajari, ini sudah ada materinya sebelumnya, an-nas asar di at-ti'dadi, atau bisa disebut dengan teks rekon. Teks rekon itu meliputi beberapa struktur. Yang pertama yaitu al-ittijahat, orientasi. Ya, apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Dia identik dengan latar belakang yang meliputi asyakhs, orang, wal makan, tempat, wal waktu, dan tempatnya. Ya, jadi meliputi siapa, kapan, di mana, saat kejadiannya. Nah, itu orientasinya. Kemudian berlanjut ke al-ahdath, kejadian-kejadiannya. Apa saja kejadian yang terjadi. Nah, ini ada dua susunan tertibul ahdath. Pertama, susunan kejadian, mulai dari peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga, dan seterusnya. Dan di dalamnya biasanya itu terdiri dari al-ara' atau ta'liqat anil hadath, ya, pendapat dan saran tentang kejadian-kejadian, pendapat yang berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut. Dan yang terakhir ditutup dengan at-ta'liq, yaitu reorientasi, atau bisa kita katakan an-natijatu minal ahdathis sabiqah, kesimpulan dari peristiwa atau kejadian sebelumnya. Nah, biasanya kalau di reorientasi ini mengandung perasaannya seperti apa setelah melihat kejadian-kejadian tersebut, melakukan kejadian-kejadian tersebut. Seperti itu. Kita langsung masuk ke contoh. Ini contohnya sudah pernah kita terjemahkan, ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu penjelasannya lagi. Jadi teks rekon adalah teks yang menginformasikan pembaca tentang satu cerita. Ya, menginformasikan pembaca. Kita pembaca nih. Nah, tujuannya dari teks rekon adalah untuk menginformasikan pembaca tentang cerita, aksi, atau aktivitas yang telah terjadi pada masa lalu. Jadi peristiwanya udah pernah terjadi, kemudian ditulis dan diceritakan ulang. Nah, fungsi sosial dari teks rekon adalah menggambarkan pengalaman masa lalu. Jadi tujuannya untuk menggambarkan pengalaman masa lalu dengan menceritakan kembali peristiwa sesuai urutannya. Misalkan liburan kemarin kalian ngapain aja. Nah, itu ditulis tuh secara berurutan dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang apa yang terjadi dan kapan terjadinya. Jadi tujuan fungsi sosial teks rekon menggambarkan pengalaman yang telah lalu, yang sudah pernah dikerjakan, kemudian menceritakan kembali sesuai urutan terjadinya. Hari pertama misalkan Seninnya ngapain lagi di sana, terus dari pagi ngapain, siangnya ngapain, selanjutnya sorenya melakukan apa. Nah, itu al-ahdath. Nah, ya. Nah, kemudian di akhir setelah pulang, apa yang dirasakan dari perjalanan tersebut? Oh, saya gembira, saya senang, saya bahagia, atau oh, saya sedih karena saya tadi begini-begini. Itu masuk at-ta'liq. Nah, ya, jadi struktur teks rekon ada 3, ya, al-ittijahat, al-ahdath, dan yang ketiga at-ta'liq. Oke, biar lebih jelas kita lihat ke contoh pertama. Al-ittijahatnya, latar belakangnya. Di sini menjelaskan Fatih As-Sudani talib, seorang pelajar, fil madrasah ats-tsanawiyah di Madinatil Khurtum, ya, di sekolah aliyah di Madinatil Khurtum, di kota Khurtum. Nah, menjelaskan dulu nih siapa sih yang mau diceritakan ini. Oh, yang diceritakan adalah si Ahmad. Ahmad orang mana, gini. Nah, terus dia mau ngapain? Oh, safara ma'a ailatihi ila Indonesia fi ayyamil ijazatis sayfiyah. Ya, si Fatih bepergian bersama keluarganya ke Indonesia pada hari libur musim panas. Nah, di sini ada nih, ada pelakunya, orangnya, ada tempatnya, ada tempatnya juga di Indonesia. Mau kemana di Indonesia? Di sini juga dijelaskan juga di atasnya. Kemudian ada waktunya. Nah, ini al-ittijahat sudah mengandung 3, asy-syakhsun, makanun, kemudian al-waktu. Nah, sekarang dari asy-syakhsin, dari al-ittijahat berlanjut ke al-hadath, al-ahdath. Kejadian apa saja nih yang dia akan ceritakan secara beruntut, mulai dari al-hadath al-awwal, al-hadath as-tsani. Kita lihat al-hadath al-awwal, safara Fatih wa ailatu ila Indonesia yaumal had bit-tha'irah. Oh, pertama dia pergi ke Indonesianya dengan pesawat. Wajalasu, oh diceritakan dulu nih di dalam pesawat nih. Wajalasu janiban nafida li musyahadatil munadhiril jamilati min uluwi. Nah, dia duduk di samping jendela untuk menyaksikan pemandangan yang indah dari ketinggian.
Wa ba'da asyri saat, setelah 10 jam, wasalat ta'ira ila maqar Juanda di Madinah Surabaya. Nah, dia sampai nih pesawatnya ke bandara Juanda di kota Surabaya. Nah, ini al-hadath al-awwal, kejadian yang pertama. Bersambung selanjutnya, kejadian kedua diceritakan lagi al-hadath as-sani. Thumma dhahabu ila makanin raha. Kemudian mereka, Fatih dan keluarganya, pergi ke suatu tempat untuk istirahat. Wasallu zuhra jama'atan fil musalla, dan mereka salat zuhur secara jamaah di musalla. Wa tanawalu ba'dal at'imati fil mat'am, dan dia makan sebagian makanan di restoran. Oh, selanjutnya diceritakan dia istirahat, salat, dia makan. Nah, itu kejadian yang kedua. Kita berlanjut. Kejadian selanjutnya, al-hadath as-salis. Nah, peristiwa yang ketiganya apa nih yang akan diceritakan oleh si penulis? Oh, wabak dan roha, setelah dia istirahat, mereka saat ini intalaqa Fatih wa a'ilatu ila jazirati Bali bisayaratil ujrah. Ya, intalaqa Fatih dan keluarganya pergi ke Pulau Bali dengan mobil sewaan. Ya, bisayaratil ujrah. Wa fi athna'i tariq, nah dia ceritain lagi di perjalanan, di tengah-tengah perjalanan, syahadul munadhirul jamila ala janibai tariq, ya, pernah dijadikan wahina mawasalu, dan ketika dia udah sampai, apain, sakanu fil funduk, dia tinggal di hotel. Nah, ini masih al-hadath al-thalis, masih masuk bagian al-ahdath. Kemudian selanjutnya al-hadath ar-rabi'. Wa fil yaumit tali, setelah sampai di Bali, dia nginap di Bali. Nah, dinyatain pada hari selanjutnya, pada hari berikutnya, zara Fatih wa ailatuhu syati'a Kuta. Fatih dan saudaranya mengunjungi pantai Kuta, bahwa ajmalu syawati jazirati Bali. Nah, pantai Kuta itu adalah seindah-indahnya pantai di Pulau Bali. Wabasatu, dan mereka membentangkan al-firash al-rimal, membentangkan tikar di atas pasir. Wajalasu amamal bahri, mereka duduk di depan laut, ya, bahar. Wasyahadul manadhirul jamilah, mereka menyaksikan pemandangan yang indah. Wal bahra, dia komentarin, wal bahra bi launihil azraq, ternyata lautnya dengan warnanya, dan laut dengan warnanya yaitu azraq, biru. Wasiyah alladziina yal'abuna 'ala rimal wa fil miyah, ya, dan para wisatawan yang sedang bermain-main di atas pasir dan juga di dalam air. Nah, ketika di sana dia melihat apa yang dilihat, disampaikan, dijelaskan, diberikan pendapat. Nah, setelah selesai, masuk deh bagian struktur yang terakhir, yaitu at-ta'liq. Apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya si Fatih adalah sya'ura Fatih bisurur, Fatih merasakan senang, wasa'ada, dan bahagia, fi rihlatihi, di dalam perjalanannya, ila Indonesia, ke Indonesia. Nah, inilah yang disebut dengan an-nas as-sardi at-i'dadi, teks rekon, yang meliputi 3 struktur. Yang pertama al-ittijahat, yang kedua al-ahdath, dan yang ketiga at-ta'liq. Dan di sini kalian juga bisa mencari dan melihat mana yang termasuk isim ma'rifah, mana yang termasuk isim nakirah. Coba kita ulas, ya. Itu warnanya. Coba isim nakirah. Yang mana dari sini nih? Coba yang al-hadath as-salis. Wa ba'da ar-raha intalaqa Fatih wa a'ilatu ila jazirati Bali bi sayyaratil ujrah. Wa fi athna'i at-tariq syahadul manadhir al-jamilati ala janibai at-tariq. Wa hinama wasalu ila jazirati Bali sakanu fi funduq. Oh, ini tidak ada ternyata isim nakirah. Ini ada kata Fatihun, Pak. Tidak ada alnya dan dia tanwin. Apakah ini isim nakirah? Tidak, dia adalah isim ma'rifah. Karena Fatih adalah isim alam, nama manusia, maka dia termasuk dalam isim ma'rifah. Yang seperti tadi dijelaskan, meskipun dia tanwin, tapi kalau dia mengandung nama alam, maka dia adalah isim ma'rifah, ya. Dia isim ma'rifah. Nah, coba kita lihat lagi. Wa ba'da raha al-ma'rifah bil idhafah, masuk. Fatih ma'rifah isim alam, a'ilatuhu, kemudian selanjutnya
al-ma'rifah bil idhofah, ma'rifah bil idhofah, al-ma'rifah bil idhofah. Kemudian bisayyaratul ujra juga. Ini jaziratul bali isim alam. Asna'it tariq al-ma'rifah bil idhofah. Kemudian al-manazir, ini bi'al. Ini bi'al. Ini al-ma'rifah bil idhofah. Janibayyit tariq. Ya. Kemudian jazirati Bali, alam ya, karena Bali fil funduk al, ada alnya, maka dia al-ma'rifah bil al. Dan selanjutnya bisa kalian cari dan bisa kalian kembangkan sendiri kemampuan kalian ketika membaca teks-teks bahasa Arab untuk membedakan mana yang termasuk isim nakirah dan mana yang termasuk isim ma'rifah. Baik, itu saja. Jangan lupa tugasnya, yaitu yang halaman 41 bagian A dan bagian B, bagian C ya. Yang B-nya kita lewat saja. Kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di e-learning. Seperti biasa, bila mana ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung menghubungi Bapak via WhatsApp atau bisa berdiskusi di kolom di e-learning langsung ya. Oke, itu saja. Oh, untuk selanjutnya nanti ini juga kita coba bahas dulu deh. Kita tentukan struktur dari teks rekon berikut ini. Ya, kita tentukan bareng-barang. Nazartu a'ilah fati ila jamal manadir ila janibi tariq. Ini al-hadath, peristiwanya, kejadiannya. Nomor 2, safara Fatih wa a'ilatu ila Indonesia fi yaumil ahad fit ta'irah. Nah, ini safara Fatih, ada Fatih, keluarganya, tempatnya, hari, waktunya juga ada, maka ini adalah al-ittijahat yang nomor 2. Nomor 3, shalla Fatih ma'a'ilati dhuhri jama'atan fil musalla, dan seterusnya. Nah, ini masuk al-hadath. Wa sya'ura Fatih bis surur was sa'adah. Ini juga sama seperti contoh, ini masuknya adalah at-ta'liq. Dan yang kelima, basata Fatih wa ilatu firas ala rama ala rimal wa jalasu amam al-bahar wa syahad al-manadir. Dan ini masuk ke dalam al-hadath. Jadi ada 3 al-hadath dan ada al-ittijahat dan kemudian ada at-ta'liq. Oke, tayyib. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.